Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dunia ini diciptakan oleh Allah SWT untuk tempat ujian. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, siang, malam, sakit, sehat, gembira, sedih, semua ini ujian. Apakah kita ini dalam keadaan-keadaan ini taat kepada Allah atau tidak, mengamalkan agama Allah atau tidak? Maka kita lihat ini namanya sholat ya. Sholat itu ada yang sholat malam, maghrib, isya, ada yang sholat itu siang, zuhur, asar ya. Kenapa tidak satu waktu? Karena Allah SWT hendak menguji kita ini. Di tengah nyenyaknya tidur, tahu-tahu diperintahkan sholat subuh. Di tengah enak-enaknya kerja, tahu-tahu diperintahkan sholat zuhur. Dan seterusnya, semulaikan untuk Allah. Diuji kita ini. Orang ini ada punya anak, anaknya nakal, malaikat. Mobil dijual, sepeda dijual. Tapi orang tuanya ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah anaknya mulai ke masjid, mulai diperkara anaknya itu oleh orang tuanya. Kan aneh. Ini dunia ini ujian. Dunia ujian. Namulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini ujian. Maka mulai zaman dulu sampai sekarang ini ya, dunia ini ya begini ini terus. Enggak pernah ada enaknya, enggak pernah. Darun mata ma adhakat abqad ghada ihsan laha min dari. Sehari membikin tertawa dunia ini, sebentar lagi pasti akan membuat nangis. Sebentar membuat gembira, sebentar lagi dia akan membuat susah. Itulah keadaan dunia. Karena dunia ini ujian. Terus diuji manusia ini. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Apakah dengan kekayaan itu dia mengamalkan agama Allah atau tidak? Orang miskin itu begitu juga, diuji dengan kemiskinannya. Apakah dalam kemiskinannya itu dia mengamalkan agama Allah atau tidak? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih kerajaan yang terbesar di seluruh dunia. Rakyatnya bukan hanya manusia, jin pun semua jadi rakyatnya. Syaitan pun kerja untuk membangun istana-istana, membangun masjid-masjid pada zaman Nabi Sulaiman. Tidak ada kekuatan untuk menentang Nabi Sulaiman. Angin pun dijadikan oleh Allah sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya. Sampai binatang-binatang yang ada di hutan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu saja, menteri-menterinya itu makhluk-makhluk yang luar biasa. Beliau punya menteri namanya Asif bin Barkhaya. Kalau dia doa, subhanallah, doanya ini kekuatannya luar biasa. Bisa memindahkan kerajaan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan doanya. Kerajaan Bilqis yang ada di Yaman, dengan doanya Asif, maka pindah ke Palestina dalam sekelip mata. Tetapi Nabi Sulaiman tidak menganggap ini satu kesuksesan, tapi menganggap ini ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah saya syukur, apakah saya kufur. Ujian. Dunia ini ujian. Para nabi diuji dengan umatnya.
umat pun diuji dengan para nabi. Apakah para nabi sabar menghadapi umatnya? Apakah umat mau taat kepada nabinya? Semua diuji. Orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya. Apakah orang tua mau mendidik anaknya? Apakah anak mau ikram sama orang tuanya? Para ulama pun diuji, apakah mau mengajarkan ilmunya kepada umat dengan ikhlas? Dan umat pun diuji dengan para ulama, apakah mereka mau mengikuti ilmu-ilmu yang dibawa para ulama itu? Semua ujian dimulaikan Allah SWT. Akhirat pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Surga diciptakan karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Neraka pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama, untuk menghukum orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama Allah. Nabi-nabi dikirim karena masalah agama, untuk menjelaskan kepada manusia mana agama yang hak, mana agama yang batil. Kitab-kitab diturunkan dari langit karena masalah agama, untuk pedoman bagaimana caranya mengamalkan agama Allah. Jadi malaikat ini, agama ini perkara yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kita ini punya kefahaman agama ini barang tambahan. Masalah rumah lah yang penting, masalah sawah lah yang terpenting, masalah kantor lah yang terpenting. Agama ini ya kalau ada waktu, kalau ada waktu. Nah, ini pemikiran yang betul-betul keliru. Urusan dengan Allah dijadikan urusan yang paling sepele. Urusan dengan pencipta alam semesta dijadikan urusan yang paling sepele. Tapi kalau sudah urusan dunia, urusan sawah ladang, urusan kantor, urusan bisnis, urusan pasar, ini barang penting. Apakah begini ini sikap orang yang beriman, mereka? Coba kita renung. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, apakah kamu tidak malu, kata Imam Ghazali, apakah kamu tidak malu? Orang-orang ngurus dunia, mereka menjaga waktu dengan benar-benar. Kamu yang katanya memikirkan akhirat, kemudian kamu seenaknya sendiri. Dulu orang-orang dulu berangkat Jumatan dengan membawa obor, karena berangkat Jumatan habis subuh, masih gelap jalan. Itu dulu para sahabat, para tabi'in, berangkat Jumatan habis subuh membawa obor. Nah sekarang kita ini Jumatan, bagaimana keadaannya? Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Kita duduk di sini ini ingin memahami bagaimana pentingnya agama itu. Agama ini penting, sangat penting, bahkan yang terpenting. Maka oleh karena itu harus kita pentingkan melebihi segalanya. Kita perhatikan melebihi segalanya. Nasib kita di dunia, nasib kita di akhirat, kaitannya itu dengan agama. Kalau kita mengamalkan agama Allah dengan benar, di dunia ini dijamin oleh Allah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang iman dan amal soleh, maknanya mengamalkan agama dengan sebenar.